kalau misalkan mau ngerasa ngebanggain diri, ngeliat orang yang di bawah kamu. Kalau misalkan kamu ngerasa diri kamu udah agak sombong, ngeliat yang di atas kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merhaba. Selamat datang di podcast RSK Ashifa dengan aku Afia Dan aku Kalisa. Kali ini kita mau sharing-sharing tentang pengalaman kita menghafal Quran di RSK Ashifa. Oke, Via. Sebelumnya aku mau nanya, kamu tuh sebelum masuk RSK Ashifa udah punya temuan hafalan belum? Aku waktu SD pernah ada hafalan, tapi ya emang nggak banyak. Terus aku baru benar-benar ngerasain ngafal tuh di sini sih. Jadi kamu belum punya terlalu banyak hafalan ya? Iya, aku cuma punya waktu SD tuh cuma juz 30, satu juz doang. Boleh kasih tahu kita dong gimana cara ngafalnya? Aku ngafalnya itu tipe orang yang emang harus baca berulang-ulang, abis itu aku coba tanpa lihat, abis itu baru aku hafal. Kalau aku sih kayak gitu ya. Kan ada juga orang yang tipe ngafalnya itu ada yang nulis, ada yang mikirin sesuatu biar dia hafal ayat itu, tergantung orang-orang. Tapi sebelumnya pas itu kamu diajarin ustazah untuk cara menghafalnya atau kamu menghafal sendiri? Pasti di sini pasti diajarin buat gimana sih cara ngafal, soalnya kan nggak semuanya orang dari MI, nggak semua orang yang masuk sini tuh dari MI atau dari yang emang dia punya TPQ yang dia belajar tahsin gitu kan. Jadi di sini benar kita diajarin dari awal tahsin, kita diajarin cara ngafalnya, kita diajarin cara buat ngafal tuh gimana sesuai dengan tipe kita gitu. Jadi diajarin satu step, kalau misalnya dia nggak cocok kita pakai step lainnya ya gitu deh. Berarti dukungan ustazahnya masuk banget ya? Dukungan ustazah di sini tuh masuk banget guys, soalnya di sini menurut aku ustazahnya tipe yang kan namanya juga homeschool ya. Ustazahnya pasti 24 jam bakal ngedampingin dari kita mau tidur sampai dari kita bangun tidur sampai kita mau tidur lagi. Gimana kalau pendapat kamu misalkan dia nih mau masuk sini nih, cuma dia emang belum bisa ngebaca Quran dengan benar loh, bahkan dia lulus Quran aja belum bisa bacanya, tapi dia masih pengen hafal gitu. Menurut kamu cocok nggak sih dia masuk sini? Menurut aku cocok-cocok aja sih, soalnya di sini kan aku tadi udah bilang kalau misalkan dukungan ustazah di sini tuh keren banget. Terus kayak aku ada teman aku yang emang dia Iqra aja belum lancar, terus di sini diajarin dari tahsinnya, dari makharijal hurufnya, diajarin cara baca gitu loh. Dari ya udah satu-satu bakal diajarin step by step gitu. Perkembangan kamu di sini meningkat ya berarti? Meningkat banget. Masya Allah. Di sini aku melesat banget sih guys, karena dukungan ustazah juga ya, aku ditarget tiap harinya. Sama dukungan orang tua. Iya, dukungan orang tua jangan sampai lupa. Karena menurut aku kalau misalkan ya kita cuma dapat dukungan dari ustazah tapi nggak dapat dukungan orang tua, kita bakal down. Ya gitu deh. Minta doa juga ya. Minta doa, jangan lupa guys. Di sini setiap minggu bakal ada nelfon. Jadi kalian boleh tuh nelfon, tapi ada syaratnya. Kalau misalkan di sini nelfon itu apakah? Harus sudah murojaah dong. Iya, jadi kita abis murojaah, kita boleh nelfon. Di sini juga boleh modif seminggu sekali lah. Iya, di sini tuh enak banget guys, fasilitasnya maju karena kita ada AC juga. Kalau gimana sih pendapat ente tentang orang-orang yang dia tuh ngafal tapi dia udah capek jadi nggak masuk? Menurut ente tetap lanjut ngafal atau istirahat dulu sih mendingan? Menurut aku ya istirahat dulu aja sih. Soalnya kalau misalkan kita ngafal terus kita kayak capek itu bakal jadi kayak stres sendiri gitu. Udahnya stres kitanya nggak bisa masuk hafalannya. Jadi menurut aku kayak istirahat dulu aja. Nggak apa-apa, masih punya banyak waktu. Kita masih punya banyak waktu luang buat kita ngafal. Iya, di sini juga banyak waktu luang sih, Kal. Nah, bisa untuk orang-orang yang emang mau, pasti di sini orang-orangnya bakal ngehafal, bukan tidur atau makan atau masak, karena di sini disediain juga. Bahkan di sini tempat-tempat buat ngafalnya enak banget loh guys. Ada beberapa tempat yang emang disediain untuk menghafal, kayak misalkan kalian suka nih menghafal ngeliat pemandangan perkotaan loh, di sini ada tempatnya bagus. Kalau kalian mau ngafal sambil lihat city light gitu ya, yang di gedung-gedung itu ada di sini. Gimana sih menurut ente tentang orang yang ngafal tapi dia ngafalnya lama? Itu bakal gimana sih ustazahnya? Masih tetap bimbing atau malah dibiarin terus ustazahnya malah ituin yang lebih cepat ngafalnya? Oh enggak. Ustazah di sini tuh enggak kayak gitu. Maksudnya kita mau ngafal selama apapun, mau semacet apapun hafalan kita, tetap bakal dibimbing sama ustazahnya. Bahkan ustazahnya malah lebih ke
gituin ke kitanya yang yang emang lebih susah lambat. menghafal gitu. Dan Ustazah yang kayak lebih memfokuskan ke kita buat biar kita ngafalnya setara sama yang lain. Iya. Kayak gitu. Jadi Emang bagus sebanding banget, ya, iya. sebanding. Kamu pernah gak sih ngerasa yang kamu udah ngafal banget nih? Udah ngafal bener-bener udah di luar kepala, tiba-tiba pas mungkin gagal. Itu aku pernah di fase itu dan aku ngerasa sedih, benar-benar sedih karena usaha aku selama itu gagal gitu. Tapi lagi-lagi dengan dukungan ustazah aku bisa balik lagi bangkit, aku bisa cobain lagi sampai aku berhasil untuk mungkinnya gitu. Jadi Ustazah terus ngedukung kayak gitu ya, Iya. sampai benar-benar anak muridnya itu bakal mau mungkin lagi gitu, bangkit-bangkit. Dari dukungan ustazah, dukungan teman-teman, dukungan orang tua, pokoknya dukungan lingkungan bahkan perlu juga. Jadi pergaulan itu mempengaruhi hafalannya juga, Itu ngaruh banget. paling ngaruh banget ya. Paling ngaruh sih pergaulan. Soalnya aku pernah di titik sekamar sama orang yang kayak males ngafal, tidur-tiduran terus, dia maunya makan mie terus, habis itu masak-masak terus. Di situ aku lama banget mungkin ya, sampai ustazah bilang ke aku kalau misalkan kamu ini masak terus, main terus gitu loh. Maksudnya ini pondok jangan main terus gitu. Terus habis itu aku baru nyadar, oh iya ya, aku di sini harusnya ngafal bukan bukan main kayak dia. Mungkin dia cepat hafalannya makanya dia bisa ngelakuin itu. Kalau aku yang hafalannya emang mungkin kurang dari dia, jadi aku harus lebih berusaha dari dia gitu loh. Terus gimana cara kamu biar nggak terbawa sama mereka-mereka yang masih pengen masak, yang masih pengen main, tapi kamu harus ngafal. Itu gimana cara kamu biar bisa tetap ngafalnya? Kalau aku biasanya nyari temen yang sefrekuensi sama aku. Jadi kalau misalkan dia lagi ngafal, aku ikut ngafal. Jadi aku nggak nimbrung ke mereka, tapi aku lagi nimbrungnya ke ini. Walaupun aku nggak begitu akrab sama dia, tapi aku bakal nimbrung kalau misalkan dia lagi murojaah, lagi ngafal gitu. Karena emang pergaulan itu ngaruh banget sih di aku. Kalau misalnya kamu lagi capek ngafal, lagi males ngafal, itu apa yang kamu lakuin buat kamu semangat lagi ngafal sih? Kan semangat orang beda-beda ya, cara Iya. semangat orang biar mau ngafal lagi. Kalau aku sendiri, aku harus bikin sesuatu yang aku suka. Apalagi aku suka banget namanya Makanan. makan. Aku suka banget makanan, jadi aku di situ kalau lagi capek banget ngafal, aku nggak peduli sama hafalan aku bakal masak apapun yang aku mau. Apalagi kan di sini disediain tempat buat masak. Jadi itu cocok banget sih buat aku. Jadi aku udah makan, aku udah happy lagi, aku kembali ngafal lagi dan itu hafalannya Masuk dan lebih masuk dari biasanya gitu Iya, ya dan kan. lebih happy lagi Iya. ngafalnya karena udah kenyang. Berarti nambah imun juga itu. Emang bagus di sini. Kamu sendiri kalau ngafal tuh kayak misa dari yang lain atau gimana? Atau kayak kamu nggak peduli tempat gitu, dimanapun kamu ngafal atau kamu harus kayak ngafal di tempat yang Yang kosong? sepi gitu. Iya. Kalau aku sendiri tergantung diri aku juga. Kalau misalkan tiba-tiba aku lagi susah ngafal, aku bakal milih aku sendiri di tempat yang kosong, di tempat yang teduh, di tempat yang adem. Kalau misalkan emang aku lagi hafalan lagi cepet, aku bakal ya udah aku bodo amat sama semua tempat, entah itu bising, entah itu lagi orang lagi ngobrol ke aku nggak peduli, aku ngafal aja gitu. Kalau kamu sendiri gimana? Lebih cocok kalau ngafal tuh lebih cocok tempat yang sepi, yang atau yang ramai? Aku lebih cocok tempat yang sepi, tapi bukan tempat yang sepi tapi rame pemandangan, aku nggak kayak gitu. Aku butuh satu ruangan yang emang isinya cuma aku, tapi nggak ada apa-apa lagi, nggak ada barang-barang apapun, nggak ada kayak tumbuh-tumbuhan, bahkan nggak ada kayak karena itu bikin aku nggak fokus. Aku suka ngeliatin daun-daun karena goyang sendiri itu bikin aku Jadi hilang bengong lagi, gitu ya. hilang lagi apalanya. Jadi aku butuh ruangan satu sendiri. Kayak kelas gitu Kayak ya. kelas. Iya, biasanya aku pinjam kelas yang lain gitu. Kamu sendiri apa tempat favorit kamu ngafal tuh di mana? Kalau aku tergantung aku di lantai berapa. Kalau misalkan aku di lantai 1, tempat favorit aku kelas. Aku di lantai 2, tempat favorit aku kelas juga atau ruangan atau aula ya bisa disebutnya. Terus kalau di lantai 3 aku lebih suka ngafal di balkon karena di balkon tuh sempet adem sempet panas. Jadi kalau misalkan lagi panas aku ke kelas, kalau misalkan lagi adem aku ke balkon gitu. Dan balkon itu tempat ngafal paling cepat menurut aku ya. Entah aku lagi bad mood, entah aku lagi semangat ngafal, itu tempat tercepat aku ngafal. Karena emang mungkin karena fokus sendirian gitu ya. Emang di sini tuh setiap sisinya strategis buat ngafal ya. Iya. Emang cocok banget buat ngafal. Ntar tiba-tiba aku tiduran terus aku mood ngafal jadi aku ngafal. Ntar di kasur lah, di kelas,
Atau bahkan lagi ngobrol-ngobrol nih terus bosen, ntar kita tebak-tebakan hafalan lah. Ih, lucu banget ya. Iya, kamu di sini udah ngembangin berapa jus nih kira-kira? Mungkin bisa dibilang kan dari awal aku kayak cuma punyanya beberapa jus satu doang Mm-mm. kan. Satu jus malah Iya. itu juga di sini alhamdulillah udah berkembang, udah mungkin bisa lebih dari 5 gitu. Masya Allah. Banyak juga. Jadi ya selama 3 tahun itu kita harus memanfaatkan waktu kita dengan baik. Ada 3 tahun itu sebentar. Iya, Sebentar 3 tahun banget. sebentar banget. Apapun yang sekarang kita di dalam tahun ketiga dan Mm-mm. kita nggak kerasa udah mau entah ada yang lanjut entah ada yang keluar, kita nggak tahu. Tapi Dan pasti bahkan ada rasa sedikit kecewa ya kalau iya, misalkan inget-inget kayak kenapa dulu nggak iya, lebih iya, menghafal banyak lagi lebih gitu. lebih berusaha buat menghafal karena dulu pasti kita bisa. Iya, kita Iya. bisa pasti. Cuma masih waktunya buat Mm-mm. main, belum bisa nge-manage waktu. Belum bisa waktu, belum bisa nge-manage waktunya. Kamu pernah nggak sih ngerasa dikejar-kejar sama temen karena temen kamu nih emang sebelumnya di bawah kamu, terus tiba-tiba kamu lagi di fase males, terus tiba-tiba kamu dikejar sama temen kamu, itu gimana sih? Kamu bakal Ah, ngejar atau enggak? itu aku pernah di fase itu. Bukan di bawah aku, temen aku bukan di bawah aku. Mm-mm. Cuma kita setara awalnya, Iya. setara. Terus Mm. karena aku ngerasa kayak, oh kita punya target, kita punya hafalan yang setara nih. Mm-mm. Terus aku jadi lalai di situ. Mm-mm. Terus tanpa aku sadari temen aku sendiri udah jauh di atas aku itu. Terus aku pernah dikasih tahu sama ustaz aku kalau misalkan kamu kalau misalkan lagi ngelihat orang tuh kalau misalkan mau ngerasa ngebanggain diri ngelihat orang yang di bawah kamu. Mm-mm. Kalau misalkan kamu ngerasa diri kamu udah agak sombong, ngeliat yang di atas Orang. kamu. Jadi mulai dari situlah aku mulai kayak oh iya aku harus lebih semangat lagi nih karena Iya. temen aku udah di atas aku. Terus kalau kalau misalkan aku lagi nggak percaya diri karena yang lain banyak hafalan nih, sedangkan aku dikit, aku lihat yang di bawahku. Jadi Ya, emang potensi dari diri sendiri gitu iya, ya. dari ustazahnya. Ustazahnya Ustazah ngedukung yang gitu. ngedukung. Oke, itu mungkin beberapa sharing tentang menghafal ala-ala kita. Iya. Ya. Di RSK Shifa ini cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.